Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama gua M. Rizky Muwajadi di channel MR Muwajadi. Bagi kawan-kawan yang menonton video ini, gua doakan mudah-mudahan kawan-kawan senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lancar segala urusannya dan berkah segala rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, bagaimana puasanya nih? Mudah-mudahan puasanya lancar ya dan belum ada yang jebol. Tapi kalau pemirsanya cewek mungkin udah ada yang jebol. Katanya paling nyesek kalau cewek itu ketika udah dari pagi puasa, tiba-tiba tamu datang bulan datang jam 5:30. Udah mau azan maghrib, katanya nyesek banget, bener nggak tuh? Nah teman-teman, mudah-mudahan puasanya lancar ya, terus kuat nih sampai hari 30, ibadahnya lancar lah di bulan Ramadan ini. Oke teman-teman, pada kali ini gua akan menceritakan pengalaman mistis yang ditulis dari akun @cerita mistis pendaki, dimana ini dia tidak mencantumkan nama ya, tapi kita sebut aja nih yang mendaki pada kali ini namanya Abeng dan kawan-kawannya. Dimana Abeng ini mendaki Gunung Lawu sekitar bulan Desember tahun 2017 lalu. Nah teman-teman, tentunya apa aja sih yang dialami oleh Abeng dan teman-temannya ketika mendaki Gunung Lawu? Simak video ini sampai habis di Kismis. Kisah mistis. Cerita mistis yang dialami oleh Abeng bersama kawan-kawannya ini bermula ketika tahun 2017 di bulan Desember. Rencananya Abeng ini nggak mau ikut nih dengan kawan-kawannya mendaki Gunung Lawu, karena Abeng sendiri udah ya kemakan informasi lah, atau otaknya ini udah apa ya namanya, udah dipenuhi informasi bahwa Gunung Lawu ini adalah gunung yang angker. Tapi karena dia ngelihat di dalam rombongan tersebut ada 3 temannya yang memang sudah setan gunung lah disebutnya, udah naik turun gunung, udah banyak sekali naik gunungnya. Jadi dia bersedia ikut mendaki Gunung Lawu pada saat itu. Sekedar informasi kawan-kawan, untuk mendaki Gunung Lawu kita bisa mengambil beberapa jalur ya, dan yang diambil oleh Abeng ini yaitu jalur Ceto. Namun lagi-lagi kawan-kawan, karena Abeng ini udah ngebaca tuh ya Gunung Lawu ini dari berbagai informasi di internet, jalur Ceto katanya salah satu jalur yang terangker di Gunung Lawu. Teman-teman setuju? Coba tulis di kolom komentar. Singkat cerita, tibalah Abeng dan ke-9 orang temannya ini di base camp Gunung Lawu. Mereka pun ya mulai simaksi dan packing ulang nih apa aja peralatan-peralatan yang dia harus bawa. Dan sebelum memulai pendakian, tentunya mereka semua memulainya dengan doa. Sekitar pukul 3:30 sore, satu rombongan ini memulai pendakian Gunung Lawu. Dan di jalur Ceto ini terdapat 5 pos yang bisa digunakan untuk istirahat. Jadi mereka pikir udah jalannya nggak usah terburu-buru, toh nanti kita bisa istirahat lah di berbagai macam pos. Perjalanan dari base camp menuju pos 1 itu nggak ada kendala sama sekali, cuman ya capek aja. Mereka semua banyak sekali istirahat, sampai perjalanan dari base camp ke pos 1 itu memakan waktu hampir 2 jam. Setelah sampai di pos 1, mereka ngelihat jam udah pukul 5:30 sore. Akhirnya mereka nggak lama-lama tuh istirahat di situ. Mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan kembali menuju pos 2. Dan dari pos 1 ke pos 2 ini medannya nggak terlalu berat buat mereka. Jadi perjalanan dari pos 1 ke pos 2 mereka memakan waktu sekitar 1 jam.
Setelah sampai pos 2, mereka istirahat sebentar, makan cemilan-cemilan yang mereka bawa dan langsung menuju pos 3 karena emang udah malam di situ. Jadi mereka nggak mau lama-lama lah istirahat. Dan di tengah perjalanan menuju pos 3, disinilah Abeng mulai ngerasa ada keanehan-keanehan yang dia lihat. Abeng ngelihat dari kejauhan ada seorang kakek-kakek, dan kakek-kakek itu pakai tungket jalannya, pakai tongkat. Itu udah tua banget, dan kakek tersebut berjalan menuju arah mereka tuh. Kirain Abeng cuman dia doang yang ngelihat kakek itu, ternyata semua teman-temannya juga ngelihat. Dan disitulah Abeng berpikir, oh ini memang kakek beneran nih, ini manusia nih. Tapi kalau ngelihat dari fisiknya, nggak mungkin kakek-kakek yang setua itu pakai tongkat dan nggak ngebawa peralatan mendaki. Itu malam-malam masih ada di trek pendakian, seorang diri pula. Di tengah pikiran Abeng yang campur aduk, kakek itu mulai mendekat dan negor satu rombongan mereka. Mau kemana, Dek? Di situ Abeng langsung gugup dan tersadar. Oh, mau ke puncak Lawu, kek? Abeng di situ nanya, kakek dari mana? Dan kakek itu cuma bilang, dari sana, Dek. Dan anehnya, kakek di situ tidak langsung pergi, malah ngobrol dengan satu rombongan itu. Kakek itu bercerita bahwa Gunung Lawu ini adalah gunung yang angker dan gunung yang tua di Indonesia. Makanya satu rombongan ini dipesan sama kakek itu agar menjaga sikap, menjaga etika ketika mendaki Gunung Lawu. Setelah ngobrol panjang lebar, satu rombongan ini pengen melanjutkan perjalanan, tapi nggak tega nih ninggalin kakek tua ini sendirian. Tapi kakek tua itu bilang, Udah nggak apa-apa, kalian lanjutkan saja perjalanan, biar kakek juga melanjutkan perjalanan kakek. antara enak dan gak enak, Abeng dan kawan-kawannya ini berpamitan tuh sama si kakek. Kek, kami duluan ya, kek. Kakek itu gak jawab, cuman senyum dan mengangguk. Abeng yang emang dari awal penasaran, baru 3 langkah dia menuju ke depan, dia ngeliat ke belakang memastikan ini beneran manusia atau bukan. Pas dia ngeliat ke belakang, ternyata kakek itu udah gak ada. Disitulah bulu kuduk si Abeng ini merinding dan bangun semuanya. Salah satu temennya yang emang udah biasa naik turun gunung ngedeketin Abeng. Udah, Beng, anggap aja itu nasihat buat kita dari penunggu Lawu sini. Omongan yang disampaikan oleh teman Abeng ini sedikit ya membuat Abeng tegar dan kuat lah untuk melupakan pikiran-pikiran negatif yang ada di kepalanya. Dia melanjutkan perjalanan dan sekitar 10-15 menit satu rombongan ini tiba di pos 3. Di pos 3 ini mereka ketemu beberapa orang pendaki yang emang lagi ngeres juga. Dan anehnya beberapa orang pendaki ini juga ketemu sama kakek tua tadi. Tapi di obrolan itu ya semuanya menganggap positif lah. Biar supaya ya tahu sendiri kan ketika etika di gunung itu ada sesuatu kejadian yang ganjil, emang ya nggak haruslah diceritakan di gunung, mungkin nanti ketika turun. Itu yang dilakukan oleh Abeng dan kawan-kawannya. Di pos 3 ini Abeng dan ke-9 orang temannya nggak lama istirahat, hanya makan cemilan dan langsung berangkat menuju pos 4. Dari pos 3 ke pos 4, Abeng dan kawan-kawannya memakan waktu 1,5 jam. Ya lumayan lah, karena emang banyak istirahatnya. Ya biasa lah, ketika tubuh mulai nggak kuat ya lebih baik istirahat, nggak usah dipaksain. Gitu pikir Abeng. Sesampainya di pos 4, barulah di situ Abeng dan teman-temannya ngeluarin yang namanya nesting, logistik dan lain-lain, nyeduh kopi tuh. Bahkan ada yang sempet pengen nyeduh mie di situ. Setelah mereka semua menyantap makanan, mereka melanjutkan perjalanan menuju pos 5 Gunung Lawu. Di tengah perjalanan dari pos 4 ke pos 5,
Satu rombongan ini terdiam dan ngedengar semua tuh suara guestar alam liar, yaitu ya harimau. Aumannya itu kerasa banget terdengar di telinga mereka semua. Ini lebih merinding dari ketemu kakek tadi tuh. Abeng ngeliat ke sebelah kanan, ada pohon yang bergoyang daunnya. Dia bilang dalam hati, aduh ini gak lucu nih kalau tiba-tiba harimau nongol di depan muka gua. Baru aja dia ngomong kayak gitu, ternyata bener, itu adalah harimau loncat tuh sekitar 5 meter dari posisi Abeng dan kawan-kawannya berdiri. Abeng yang emang berada di depan sebagai leader, dia langsung angkat tangan dan balik badan bilang "Shh" ke kawan-kawannya, berharap harimau itu nggak ngelihat mereka. Dan untungnya memang harimau itu berjalan ke depan dan langsung lompat ke arah kiri dan di situ menghilang. Setelah memastikan bahwa keadaan sudah aman, satu rombongan ini melanjutkan perjalanan dan agak tergesa-gesa di situ karena emang ya masih ketakutan lah. Setelah napas yang udah tersenggal-senggal, akhirnya satu rombongan ini sampai di pos 5. Di pos 5 ini nggak ada pendaki lain, cuman satu rombongan si Abeng ini. Karena mereka ngerasa harus menuju atas lagi, mereka hanya istirahat sekitar 15 menit dan melanjutkan perjalanan. Sesampainya di pos 5, mereka semua ngelihat kanan kiri nggak ada pendaki lain, hanya satu rombongan ini aja, rombongan Abeng. Akhirnya mereka yang nggak istirahat lama-lama, hanya sekitar 15 menit dan melanjutkan perjalanan ke Hargodalem sebelum sampai ke puncak Gunung Lawu. Kalau dihitung-hitung dari pos 5 menuju Hargodalem itu memakan waktu sekitar 1,5 jam. Emang tubuh mereka semua udah capek banget, tapi lagi-lagi ambisi untuk menuju puncak itu besar sekali. Akhirnya mereka semua dengan sisa-sisa tenaga terus melanjutkan perjalanan, walaupun ya agak ngos-ngosan juga. Sebelum sampai Hargodalem, Abeng dan kawan-kawannya tiba di sebuah sabana. Ketika Abeng ngelewatin pasar bubrah atau pasar setan ini, dia ngedenger ada suara ibu-ibu dan halayak keramaian yang sedang tawar menawar. Ini bukan cuman Abeng doang yang ngedenger, tapi satu rombongan itu denger. Mereka semua ngedengar suara-suara tersebut, tapi anehnya nggak ada orang di situ. Yang dilakukan Abeng dan kawan-kawannya hanya terus berjalan dan sambil komat kamit membaca doa yang dia bisa. Sebelum mereka semua tuntas melewati pasar setan itu sekitar 20 meteran lah, Abeng ini ngelihat ada kepulan asap di sebelah kirinya. Dan pas dia nengok di kepulan asap tersebut, ternyata kepulan asap itu membentuk sebuah tengkorak. Itu yang ngebuat Abeng merinding banget dan bilang kepada teman-temannya, cepetan yuk jalan, cepetan. Teman-temannya yang ada di belakang nurut apa kata Abeng dan mempercepat langkah. Dan sampailah mereka semua ke Hargodalem. Sebenarnya dari Hargodalem ke puncak ini nggak terlalu jauh, sekitar 30-40 menit lah. Tapi karena emang mereka semua udah capek banget, mereka semua istirahat di situ. Nyalain kompor lagi, masak mie, nyeduh kopi, bakar rokok dan sebagainya. Di tengah-tengah istirahat, temennya Abeng nih yang namanya Risma itu teriak ketakutan. Dan ketika ditanya nih, Risma, lu kenapa? Lu kenapa? Risma cuma nunduk dan tangannya nunjuk ke arah depan. Dia bilang, itu ada makhluk tinggi besar dan seluruh tubuhnya itu berbulu. Hawa Gunung Lawu yang dingin, seharusnya nggak ada keringet tuh yang nempel di tubuh Risma. Tapi di situ Risma keringetnya bercucuran.
Karena Risma bilang kayak gitu, Abeng dan kawan-kawannya ini ya panik. Risma juga bilang, ayo cepetan lanjutin perjalanan, cepetan yuk, cepetan. Akhirnya satu rombongan ini terburu-buru sampai kompor yang tadi buat masak mie, masak kopi itu tertinggal di situ. Akhirnya singkat cerita, Abeng dan kawan-kawannya sampai di area camping ground puncak Gunung Lawu. Dan di sana udah banyak banget pendaki yang ngedirin tenda. Abeng, Risma dan kawan-kawannya di situ mendirikan tenda. Dan setelah tenda itu berdiri, Abeng nyamperin Risma. Apa yang tadi lu lihat? Abeng nanya. Risma di situ ngejawab, gua ngelihat sosok tinggi besar, badannya semuanya berbulu dan matanya menyala merah. Mungkin genderuwo gitu kata Risma. Langsung bulu kuduk Abeng merinding. Tetapi lagi-lagi karena suasana di camping ground Gunung Lawu itu rame banget, jadi ya bisalah diatasi oleh mereka. Abeng di situ ngelihat jam, ternyata udah jam 1:30. Dia ngajakin teman-temannya tuh untuk istirahat. Mereka pun menuruti untuk istirahat, semuanya masuk tenda. Dan untungnya dari dia masuk tenda sampai dia puncak Gunung Lawu, sampai dia balik lagi ke base camp, nggak ada kendala yang dialami oleh Abeng dan kawan-kawan. Kalau kalian yang pernah mendaki Gunung Lawu, pernah mengalami hal serupa atau bahkan lebih horor? Oke teman-teman, itulah kismis kali ini yang ditulis oleh cerita mistis pendaki. Bagi kawan-kawan yang punya cerita mistis, boleh banget nih DM gua ke @kialhamid atau langsung aja kirim cerita kalian ke email gua, nanti gua taruh di deskripsi. Dari gua itu aja kawan-kawan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next time, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.